Hello students, how are you? I hope you and your families in healthy. We thankful to God for giving us health. We pray for the state of the world which is plagued by COVID-19. May God be merciful. We also pray for our government and our president to be given wise handling the problems of the peoples in our country. And now we are going to start our study thematic. Tema 9, Kekayaan Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran yang kelima. Pembelajaran kita yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Kedua, dari kegiatan mengamati dan membaca, anak-anak diharapkan menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi dan mengidentifikasi pengaruh kondisi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Mari kita mengamati gambar. Anak-anak coba perhatikan, ada yang tahu ini tempatnya di mana? Ini adalah perkebunan teh di daerah Bogor, dan ini adalah persawahan bertingkat di daerah Bogor juga. Dan ini adalah pesona air terjun yang banyak dikunjungi wisatawan di daerah Bogor juga. Ini salah satu kekayaan negeri kita. Ini hanya di daerah Bogor saja, belum di daerah lainnya. Maka kita bangga, kita bersyukur akan kekayaan negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita harus jaga, kita rawat. Nah, lingkungan alam yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah bentangan alam, di mana ada yang tahu ini adalah bentangan alam atau lingkungan alam dataran tinggi. Nah, lingkungan alam banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, baik beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga baik sebagai tempat tinggal dan untuk bekerja. Tetapi lingkungan juga memberikan inspirasi dalam karya seni. Satu di antaranya adalah di dalam karya seni musik. Banyak pemusik yang ketika melihat alam, mereka terinspirasi untuk menciptakan syair dan lirik lagu yang indah. Seperti salah satu lagu yang memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Oke, hal yang penting di dalam bernyanyi yaitu memperhatikan tempo. Apa itu tempo? Cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo itu ada 3 jenis, yaitu cepat, sedang, dan juga lambat. Selain tempo, kita juga perlu memperhatikan nada, yaitu tinggi rendah bunyi. Untuk mengetahui nada, kita harus memperhatikan notasi di dalam setiap lagu. Kalau lagunya menggunakan notasi angka, notasi yang semakin ke kanan, yang ada tanda titik di atas notasi angkanya, maka bunyi nadanya dinyanyikan dengan nada tinggi. Kalau tidak ada tanda titik di atas dan juga tidak ada tanda titik di bawah notasi angka, maka nada lagunya dinyanyikan dengan normal atau biasa. Tetapi kalau ada tanda titik di bawah notasi angkanya, maka nada lagunya dinyanyikan dengan nada yang lebih rendah. Oke. Nah, tempo di dalam lagu yang kita nyanyikan adalah tempo andante. Apa itu tempo andante? Masih ingat, andante itu tempo yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, tetapi perlahan-lahan. Nah, lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Anak-anak tahu bercerita tentang apa lagu ini?
Lagu ini sudah pasti bercerita tentang bentangan alam atau pemandangan alam. Menurut kalian, di lingkungan mana syair lagu ini? Jadi syair lagu ini terinspirasi dari pemandangan alam atau dari lingkungan alam yang Tuhan ciptakan, sehingga Bapak Ate Mahmud dapat menciptakan syair lagu ini. Bentangan alam. Di lingkungan mana lagu ini? Pasti di lingkungan dataran tinggi, karena ada apa? Ada sungai yang mengalir, ada sawah yang menghijau, dan juga ada perbukitan. Jadi ini sudah pasti di dataran tinggi. Jadi lingkungan alam tadi selain mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia, juga memberikan inspirasi kepada seniman untuk menciptakan lagu. Nah, bentangan alam atau keadaan lingkungan alam sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Salah satunya bentangan alam di daerah Tomohon. Ini bentangan alam di dataran tinggi yang sangat indah, bukan? Ada yang tahu Tomohon itu di mana? Tomohon itu adalah di daerah Sulawesi Utara, Manado, terletak 22 km sebelah timur Manado. Terdiri dari 35 desa, 5 kecamatan, yaitu Tomohon Barat, Timur, Tengah, Selatan, dan Udara. Nah, cuaca di dataran tinggi biasanya sejuk dan tanahnya subur, sehingga di dataran tinggi Tomohon ini masyarakatnya melakukan kegiatan ekonomi bercocok tanam, menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga. Dan karena keindahan kota Tomohon, karena bunga-bunganya yang sangat indah, setiap tahun di kota Tomohon ini diadakan festival kendaraan berhiaskan bunga dari bulan Juni dan bulan Juli. Dan itu bukan festival lokal saja, tetapi festival yang diikuti oleh turis atau dari negara dari luar negeri atau dari mancanegara. Festival itu diikuti 94 kota di Indonesia, ditambah lagi peserta dari luar negeri. Maka kita bangga akan kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka kita perlu menjaga, merawat, dan melestarikannya supaya tidak diambil oleh bangsa-bangsa lain, karena bangsa kita bangsa atau negara yang sangat kaya. Kita patut syukuri hal itu. Mari kita lihat festival kendaraan. Parade kendaraan hias atau dikenal dengan Tournament of Flower sukses digelar pemerintah kota Tomohon, Sulawesi Utara. Parade ini diikuti sekitar 30 float atau kendaraan hias, baik dari kabupaten kota di luar Sulawesi Utara, pihak swasta, serta dari mancanegara seperti Australia dan Jepang. Parade ini tak hanya diramaikan dengan kendaraan hias, tapi juga turut dimeriahkan dengan atraksi marching band, tarian adat, serta peragaan busana adat Minahasa dan Nusantara, juga fashion karnaval. Kita berharap bahwa Tournament of Flower ini ya akan terus dikemas lebih baik di tahun-tahun berikutnya, sehingga ini akan memberikan juga bukan hanya dari sisi entertainmentnya menarik, tapi juga akan lebih bermanfaat dari sisi ekonomi dan memberikan multiplier efek bagi banyak sektor yang ada di Kota Tomohon. Acara ini ramai dipadati oleh pengunjung, baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Selain kagum dengan keindahan bunga-bunganya, para turis juga mengaku kagum dengan keberagaman budaya serta toleransi beragama yang turut ditampilkan dalam parade ini. So many flowers. Yesterday we arrived and we saw how they prepared all these things and thousands of flowers. It's very, very, very nice, yes. To do it like this, I loved it to see people, Christians, Muslims, Buddhists together in front of the ceremony, and this is what I like very much. So to go together with the real... Tema yang diangkat dalam perhelatan Tomohon International Flower Festival ke-7 ini yaitu The Seven Wonders of Tomohon. Tema ini mengangkat keindahan 7 air terjun, 7 gunung, dan 7 danau yang ada di kota Tomohon.
Dan sebagai maskot Tomohon International Flower Festival 2017, ada Kristo yang memiliki arti Krisan Tomohon, yaitu nama bunga yang berasal dari kota Tomohon. Jili Kindangan, Jimmy Dapar, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara. Oke, keadaan alam tadi atau bentangan alam di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Tomohon tadi, merupakan kebanggaan kita atas kekayaan alam yang ada di sana, sehingga ekonomi masyarakatnya semakin baik dan semakin berkembang karena dari kegiatan ekonomi dengan menanam bunga, maka turis-turis datang ke tempat mereka dan pendapatan daerah di sana pasti semakin meningkat. Selain dataran tinggi, bentangan alam yang ada di daerah Indonesia ada dataran rendah. Nah, dataran rendah itu apa? Tanahnya datar, terletak di ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Tanahnya biasanya di sekitar pantai, tetapi ada juga di daerah pedesaan atau pedalaman. Oke, dataran rendah itu terjadi akibat proses sedimentasi. Biasanya dataran rendah itu menjadi tempat pemukiman penduduk dan juga daerah industri. Jadi dataran rendah biasanya banyak tempat-tempat industri di mana banyak orang bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik. Kemudian di dataran rendah juga biasanya ada pertanian dan juga ada peternakan seperti peternakan itik, sapi, peternakan ayam, dan peternakan yang lain-lainnya. Nah, dataran rendah ada juga dataran tinggi. Salah satu dataran tinggi tadi Tomohon. Nah, ciri-ciri dataran tinggi, permukaan bumi yang mendatar serta terletak di ketinggian lebih dari 600 meter atau lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Biasanya cuaca atau iklimnya sejuk, tetapi juga udaranya kering dan jarang turun hujan. Nah, dataran tinggi sangat cocok dijadikan tempat wisata, pertanian, juga perkebunan. Nah, dataran tinggi sangat cocok dijadikan tempat wisata seperti misalnya kalau kamu suka mendaki gunung, misalnya dataran tinggi di daerah Gunung Bromo, dan ini dataran tinggi di puncak Jayawijaya Wamena. Ke sana juga banyak orang berwisata. Nah, di dataran tinggi juga biasanya dijadikan tempat wisata dan juga tempat pemukiman penduduk juga ada, dan daerah perkebunan teh. Oke. Selain daerah bentangan alam dataran tinggi, dataran rendah, juga ada bentangan alam pantai. Pantai ini biasanya berdekatan dengan laut dan cuacanya cenderung panas. Nah, pekerjaan atau kegiatan ekonomi di sekitar pantai itu adalah kebanyakan nelayan, membudidayakan ikan atau menambah ikan, dan ada juga yang menjadi petani garam. Oke, ada juga sebagai tempat perdagangan atau pelabuhan. Di pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bentangan alam atau keadaan lingkungan yang sangat bermanfaat atau berpengaruh pada kegiatan ekonomi masyarakatnya, dan juga yang memberi inspirasi kepada para seniman untuk menciptakan syair-syair lagu yang sangat indah. Nah, anak-anak tadi sudah mengetahui bagaimana bernyanyi dengan benar, yaitu memperhatikan tempo dan juga nada. Nanti anak-anak tugasnya kalian boleh menyanyikan lagu Memandang Alam dengan anggota keluarga kalian atau di depan orang tua kalian, dan kalian nanti akan mengerjakan tugas jawab pertanyaan di buku paket kalian, hanya jawabannya saja, dan kerjakan ayo berlatih juga hanya jawabannya. Sampai di sini pelajaran kita. See you next time. Thank you.